Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah energi cinta twin flame ya. Kira-kira bagaimana energi twin flame saat ini? Apa yang dia rasakan ataukah kamu rasakan? Karena energinya juga vice versa. Bisa terbolak-terbalik, nanti kamu menyesuaikan saja. Kalaupun kamu tidak terkoneksi dengan twin flame, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Ini hanya khusus untuk energi twin flame. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu bicara tentang energi twin flame, apa yang terjadi denganmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana cinta twin flame. Energi cinta twin flame, energi cinta twin flame. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang dia rasakan terhadap koneksi cinta ini? Wow, Two of Swords. Wow, ini energinya berat ya. Dia sebenarnya sangat-sangat mencintaimu. Ya, ataupun bahkan kamu pun sama, sangat-sangat mencintai dia. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan sisi dunianya, di mana banyak orang yang agak sedikit tidak merestui akan cinta kalian, stres dengan tekanan, banyak bisikan-bisikan yang jangan kamu dengan dia, jangan dengan orang itu, nggak boleh ya. Banyak intervensi dari luar yang akhirnya membuatnya bimbang, ragu, stres. Dan saat ini dia merasa terjebak aja dalam kondisi cinta. Ada yang saya lihat di sini sudah berpisah, tetapi energinya masih terkoneksi, ya. Dimana dia ingin seperti bintang yang bercahaya di dalam gelap, tetapi dia hanya setitik cahaya, dimana dia tahu bahwa kekuatan atau cahaya yang sebenarnya itu ada pada dirimu, dimana saat ini ya cahayanya hanya setitik bintang di malam gelap yang secara penglihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya di dalam hati sangat-sangat sepi tanpamu, sangat rindu, kesepian. Di tengah malam hanya ya duduk diam merenung akan nasibnya, akan cintanya. Di sini ada beberapa juga yang saya merasakan, oke, saya akan mencari penggantimu, saya harus move on. Sudah berkali-kali ya dia mungkin membuka hati, ataupun mungkin kamu ya yang terkoneksi dengannya sudah pernah berkali-kali membuka hati kepada siapapun, tetapi kok energinya nggak sekuat denganmu gitu. Kamu selalu di hatinya, kamu selalu di jiwanya. Banyak yang datang, banyak yang mau mendekat,
atau bahkan dia yang mendekat. Tetapi eh, dia merasa bahwa hidupku, jiwaku hanya milikmu, jiwaku mencarimu. Kenapa koneksi ini begitu kuat? Dimana saya merasakan bahwa beberapa orang tidak mengetahui tentang koneksi jiwa atau koneksi twin flame, sehingga dia merasa bahwa ini koneksi biasa, yang mana akhirnya membuatnya menderita karena tidak bisa terlepas dari dirimu. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai pengganti. Di sini ada yang sudah putus nyambung dengan orang ya, ataupun mungkin kondisinya dengan dirimu pun putus nyambung, tapi tetap aja mau ke kamu lagi gitu. Ya, di sini dia gonta-ganti orang ya untuk mencari penggantimu, tapi kok nggak cocok. Sedangkan kamu putus nyambung tetap ke kamu lagi gitu. Walaupun putus nyambung tapi ke kamu gitu. Ya, kalau dia putus nyambung mencari penggantimu dengan si A, putus ke si B, si C, si D, si F, ya, sehingga dia capek, dia lelah, dia ingin tenang. Saya merasakan di sini ada yang sudah mempunyai pasangan, ya, ada triparty, three of cups, ya, dimana ya sebenarnya jiwanya bersamamu. Tetapi koneksi raga ya dengan yang lain. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang gonta-ganti pacar atau bahkan sekarang ada yang sudah menikah. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu posisinya di mana? Di mana batinnya tersiksa karena inginkan kamu. Di mana mungkin dia merasa bahwa ada penggantimu nanti, ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini ta'aruf ataupun ya dijodohkan ya, dan merasa bahwa kalau saya sudah mempunyai penggantimu, nikah ya, pasti saya bisa melupakanmu. Tapi tidak, malah tidak terkoneksi walaupun pasangannya baik ya, tapi kok saya rasa cintamu ini selalu begitu berat untukku gitu. Saya kangen kamu, saya merindukanmu. Makanya dia banyak kerja untuk mengalihkan. Dan ya tetap aja kembali sedih. Saya lihat di sini dia sedih ya. Dia sedih, sangat-sangat sedih, kehilangan jiwanya. Dia tahu tentang koneksi ini saat ini. Walaupun pada saat bersamamu dia merasa bahwa biasa aja gitu. Tetapi pada saat kehilanganmu baru dia sadar bahwa ternyata cinta sejati itu ada tuh. Oh, ini tuh ternyata pengorbanan cinta sejati. Oh, ini tuh yang dimaksud dengan cinta sejati. Dimana kau selalu di hatiku, walau raga tak bersamamu. Aku akan tetap selalu menyimpan kenangan bersamamu. Karena tadi saya bilang ada beberapa yang sudah berpisah. Ya, hatimu, jiwaku untukmu. Dan bahkan pikiranku selalu bersamamu. Seolah-olah dia hanya bisa membayangkan kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis bersamamu. Dimana dia tidak terkoneksi dengan pasangannya walaupun dia berusaha untuk mencintai pasangannya saat ini. Sangat-sangat berusaha tetapi kok energinya tolak menolak. Bahkan mungkin ada beberapa yang tersakiti dari pasangannya karena merasa bahwa dia tidak sepertimu. Atau bahkan pasangannya acuh tak acuh, pasangannya tidak mengerti akan dia. Dia seolah-olah saya punya pasangan, tetapi seolah-olah kayak saya ini jomblo gitu. Seolah-olah saya kayak janda atau duda, kayak tidak memiliki pasangan. Apa yang saya mau dapatkan di dunia ini dari pernikahan ini? Ya, karena tidak terkoneksi. Atau bahkan sudah ada yang berpisah. Ya, ini saya lihat banyak ini yang kondisinya kayak cerai tapi belum resmi negara ya. Ataupun mungkin koneksinya ya saya bertahan aja demi anak. Padahal koneksi bersama pasangannya saat ini tidak. Ya. Karena dia masih memikirkanmu dan sangat-sangat sedih. Dia sangat-sangat menyesal mengambil keputusan di mana dia berpaling dari dirimu. Dia tidak tega melihat dirimu sengsara. Dia tahu bahwa kau juga bersedih atas keputusannya. Tetapi inilah takdir yang mana harus dijalani.
Dan ya, tetap dia mendoakan kamu supaya kamu bisa bahagia. Saat ini dia lagi sedih, walaupun dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja, terlihat kuat, tetapi tanpamu serasa ada yang hilang. Dia tidak tahu kemana arah yang harus dia lalui. Dia hanya menjalani. Ada beberapa yang sudah terbangkit secara spiritual, lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak berdoa, tidak mau pusing dengan urusan duniawi lagi. Dia cuma fokus pada dirinya, anaknya, keluarganya. Kalaupun pasangannya baik, berubah, ataupun dia sebagai istri atau suami, ya dia hanya menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri. Kalaupun mungkin sudah bercerai, ya dia hanya berfokus pada keluarganya, di mana hatinya selalu tersimpan namamu, di pikirannya selalu terbayang wajahmu. Tetapi raga tidak bisa saling memiliki. Hanya kesepian, hanya harapan dan doa yang bisa dia panjatkan kepada semesta agar kehidupannya lebih baik. Dan begitupun kamu. Semoga kamu bisa mendengarkan suara hatinya melalui intuisimu. Dia udah capek, dia udah lelah dengan cinta ini, nasib ini. Dan kondisinya saat ini dia ingin tenang, ingin lebih dekat dengan semesta. Saya lihat ada beberapa yang menutup diri ya. Menutup diri ini artinya tidak terlalu mau fokus lagi seperti dulu di media sosial. Tidak mau gabung-gabung dengan orang-orang lagi gitu. Maksudnya dia lebih banyak menyendiri, terisolasi di rumah. Dia ingin sendiri, kehidupannya sudah berubah ya. Fokus pada anak, keluarga, nggak mau foto-foto, nggak mau di banyak-banyak orang gitu. Maksudnya kayak macam kumpul-kumpul ya. Pokoknya intinya kehidupan dia itu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Sehingga ya kadang-kadang entah kamu entah dia mau mencari info terbaru tentangnya juga susah, padahal hati ini sangat rindu. Ada juga yang blokir, ada juga yang sudah nggak aktifkan atau berikan privasi sosial medianya, sehingga ya rasa rindu ini semakin menggebu. Tetapi ya dia harus tetap sabar menjalani hidup ini tanpamu, dan dia hanya bisa berdoa semoga kehidupan ke depan lebih baik. Semoga dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang baik. Walaupun tidak bersamamu, tetapi cintaku tetap untukmu. Kalaupun nanti kamu bahagia, saya pun ikut bahagia. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang oke, kamu sudah mempunyai pasangan, saya bahagia gitu. Walaupun saya di sini menderita, nggak apa. Yang penting kamu bahagia, saya juga ikut bahagia. Nah di situ baru dia tahu bahwa ternyata cinta sejati ada dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar sinetron, tetapi saya alami sendiri, dan saya harus ikhlas dan saya harus kuat menjalani takdir hidup ini. Jadi itu yang dia rasakan saat ini. Kesepian, stres, sendiri. Tetapi dia harus kuat menjalani kehidupan ini dan lebih berserah kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan penguatan menjalani kehidupan ini. Tapi ingat, dirimu, namamu, wajahmu selalu dia ingat di dalam hati. Walau raga tak bersama, tetapi dia selalu bersamamu di dalam jiwa. Semoga kamu bisa merasakannya, dan hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu agar kamu bahagia di sana. Oke. Itu yang dia rasakan saat ini tentangmu. Semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisialnya dan dari koneksi zodiak. Saya mulai dulu dari koneksi inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan J, ada I, ada H, G, D, A, Z, L, K,
D, C, P, E, F, dan N. Jadi untuk koneksi zodiak, di mana di sini kamu terkoneksi dengan huruf J, I, H, G, D, A, Z, L, K, D, C, P, E, F, dan N. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari koneksi zodiak. Baik, untuk koneksi zodiak di sini ada Scorpio, Cancer, Virgo, Aries, Aquarius, Sagittarius, Leo, ada Capricorn, Pisces, dan ada bintang Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak, energi twin flame ini, dimana kalaupun tadi inisialnya tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya, kita lihat di sini ada Scorpio, Cancer, Virgo, Aries, Aquarius, Sagittarius, Leo, Capricorn, Pisces, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.